Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS soal ujian ekonomi mikro yang berjumlah 6 pertanyaan. Pertama, pertanyaan nomor satu terkait konsep biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik biaya eksplisit maupun implisit. Dalam jangka pendek, terdapat faktor produksi tetap sehingga biaya bisa bisa dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel yang bersama-sama membentuk biaya total. Analisis biaya jangka pendek digunakan untuk menentukan tingkat produksi paling efisien. Sementara itu, dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel sehingga perusahaan dapat mengubah kapasitas, teknologi, maupun skala usaha. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 2 terkait pasar persaingan sempurna dan maksimisasi laba. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar dengan banyak penjual dan pembeli, produk homogen, informasi sempurna, serta bebas keluar masuk industri. Dalam kondisi ini, perusahaan bertindak sebagai price taker karena harus ditentukan oleh mekanisme pasar. Perusahaan memaksimalkan keuntungan pada saat biaya marginal sama dengan penerimaan marginal atau P sama dengan MC. Dalam jangka pendek, perusahaan bisa laba, imbas atau rugi, sedangkan dalam jangka panjang masuk keluarnya perusahaan membuat laba ekonomi menjadi nol. Hal ini menunjukkan bahwa pasar persaingan sempurna menghasilkan efisiensi alokasi sumber daya. Pertanyaan nomor 3, keseimbangan jangka panjang persaingan sempurna. Keseimbangan jangka panjang terjadi ketika tidak ada lagi perusahaan yang masuk atau keluar karena hal laba hanya berada pada tingkat normal. Faktor penentunya adalah kebebasan masuk keluar industri serta efisiensi skala produksi. Pada titik keseimbangan berlaku kondisi P sama dengan MC sama dengan minimum AC, yang berarti perusahaan berproduksi secara efisien dan harga mencerminkan biaya terendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar persaingan sempurna mampu menciptakan efisiensi maksimum bagi masyarakat. Pertanyaan nomor 4 terkait konsep pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar dengan satu produsen tanpa produk pengganti dekat sehingga memiliki kekuatan menentukan harga. Hambatan masuk dapat berupa penguasaan sumber daya, hak paten, skala ekonomi besar, atau regulasi pemerintah. Monopolis memaksimalkan keuntungan pada kondisi MR sama dengan MC, tetapi harga lebih tinggi dan output lebih rendah dibandingkan persaingan sempurna. Contohnya perusahaan utilitas atau pemegang hak eksklusif teknologi. Karena berpotensi menyalahgunakan kekuatan pasar, monopoli sering diawasi pemerintah. Pertanyaan nomor 5 terkait diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga berbeda untuk produk yang sama kepada konsumen berbeda berdasarkan kemampuan membayar, bukan perbedaan biaya. Praktik ini terjadi pada pasar yang memiliki kekuatan monopoli atau oligopoli. Terdapat 3 tingkat diskriminasi harga. Tingkat pertama berdasarkan kesediaan membayar individu, tingkat kedua berdasarkan jumlah pembelian, dan tingkat ketiga berdasarkan kelompok konsumen. Strategi ini dapat meningkatkan keuntungan sekaligus memperluas akses pasar. Pertanyaan terakhir terkait dengan price leadership dalam oligopoli. Price leadership adalah kondisi ketika satu perusahaan dominan menjadi acuan harga bagi perusahaan lain dalam pasar oligopoli. Hal ini terjadi karena perusahaan saling bergantung sehingga mengikuti pemimpin harga dapat menghindari perang harga. Bentuknya meliputi dominan firm leadership, barometric leadership, dan collusive leadership. Contohnya pada industri bahan bakar atau maskapai penerbangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pasar oligopoli berada di antara persaingan dan monopoli dengan tingkat persaingan yang terbatas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.